Kemudian juga di antara hal-hal yang tidak membatalkan puasa adalah hal-hal yang berkaitan dengan berkumur-kumur, bersiwak ya. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya ingin menjelaskan bahwasanya hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, dan definisi makan dan minum adalah memasukkan gizi atau makanan berupa benda padat yaitu makanan atau berupa cair minuman melalui saluran makan dan minum. Dan saluran makan dan minum adalah mulut dan hidung. Jika dimasukkan melalui saluran makanan, mulut dan hidung kemudian sampai ke lambung, maka itulah yang disebut makan dan minum. Maka seluruh makna yang berada di luar daripada makna makan dan minum, maka itu tidak membatalkan puasa ya. Oleh karenanya, contoh memakai celak. Apakah memakai celak membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Meskipun seorang tatkala memakai celak, terkadang dia merasakan pahitnya di lidahnya. Kenapa? Karena mata bukan saluran makan dan minum. Ya, enggak ada orang makan lewat mata ya. Kemudian juga contohnya memakai obat mata. Obat mata juga masukannya ke mata dan itu bukan saluran makan dan minum. Dan itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga seorang misalnya mencuci lubang telinganya, kemudian dia menggunakan obat-obatan tertentu, maka lubang telinga juga bukan saluran makan dan minum, dan itu tidak membatalkan puasa, karena bukan disebut makan dan tidak pula disebut dengan minum. Demikian juga di antara hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak, seperti suntik. Suntik yang diberikan kepada orang yang sakit ya, misalnya suntik vitamin atau suntik obat, maka ini semua tidak membatalkan puasa. Karena suntik tersebut dimasukkan bukan dalam jalur makan dan minum ya, bukan disuntik di mulutnya ya. Kalau suntik di mulutnya ya batal ya, tapi kalau suntik di tangannya, di kakinya, di pahanya, di belakangnya ya, di lengannya, maka ini tidak membatalkan puasa karena bukan makan dan minum. Karena bukan makan dan minum. Sampai-sampai menguatkan makna dari makan dan minum, sampai sebenarnya mengatakan kalau lalat masuk di mulutnya pun tidak batal ya, karena lalat bukan makanan ya. Kalau orang makan beling misalnya, apakah batal puasanya? Sebenarnya mengatakan tidak, karena beling bukan apa? Makanan ya, seperti kuda lumping ya. Intinya ya, kuda lumping tentunya biasanya pakai jin atau setan ya. Tapi maksud saya memakan sesuatu yang bukan makanan maka tidak dikatakan membatalkan puasa. Ya. Kemudian para ulamanya khilaf tentang impus ya. Impus meskipun dia bukan masuk lewat saluran makan dan minum, dia melalui nadi atau melalui tubuh ya. Bukan saluran makan dan minum, bukan mulut maupun hidung, tetapi karena fungsinya seperti makanan dan minuman, maka sebagian ulama mengatakan impus membatalkan puasa. Impus membatalkan puasa. Tapi kalau impus tersebut hanya masukkan obat, misalnya obat lambung ya, kemudian antibiotik, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah impus yang fungsinya sebagai pengganti makan dan minum. Itu pun khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan batalkan, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan. Kenapa ada khilaf? Karena apakah impus itu masuk dalam makna makan dan minum, itu yang jadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Namun lebih hati-hati jika ternyata impus tersebut pengganti makan dan minum, sebaiknya seorang batal puasanya ya, karena fungsinya seperti makan dan minum.